Bab 4. Mobil Rolls-Royce Ghost koleksi terbaru Rido melaju meninggalkan hotel tempatnya melangsungkan pernikahan menuju apartemen termewah di pusat kota. Bernama Hyde Park Penthouse. Pasangan itu beriringan memasuki sebuah kamar VVIP. Rido meletakkan tuxedo-nya ke atas ranjang. Sementara Asma duduk di tepi ranjang dengan tertunduk. Ia melihat Rido masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Menunggu dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Rido keluar dari kamar mandi. Bergantian dengan Asma, sambil membawa semua pakaian ganti ke kamar mandi. Walaupun ia sudah sah menjadi suami istri, ia belum siap mengganti pakaian di depan suaminya. Setelah mandi dan berwudu, Asma menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. Tak menemukan di mana Rido. Asma terdiam, mungkin ia sudah pergi, lirihnya dalam hati. Asma mengambil sajadah dan menghamparkannya untuk melakukan salat hajat. Selesai melakukan salat hajat, Asma meraih Al-Quran dan mengulangi hafalannya. Sementara Rido pergi ke klub malam untuk menghibur dirinya, ditemani dengan beberapa botol wine Cabernet Sauvignon. Seseorang menepuk pundaknya, ia menoleh dengan mata memerah akibat mabuk. Aroma wine menyeruak dari deru nafasnya. "Wei, pengantin baru, bukannya malam pertama, malah dugem di sini," seru Pras sahabat karib Rido. "Diam kamu," bentak Rido. "Sabar bos, sabar, kenapa kamu ke sini? Bukannya ini malam bersejarah untukmu?" goda Pras, sambil terkekeh. Rido tidak menjawab, pengaruh alkohol membuatnya hilang kesadaran. "Aku heran dengan anak ini. Kenapa tidak menikmati malam pertama dengan istrinya, daripada jajan di luar seperti kita?" ucap Rio ikutan nimbrung. "Hus, aku bukan laki-laki sepertimu yang berganti perempuan hanya untuk menikmati tubuh mereka," sahut Rido. "Kamu berkata begitu seolah-olah kamu orang suci." Rio melepaskan tawanya. "Tapi aku jamin, sahabat kita yang satu ini masih perjaka," ucap Pras kepada Rio. Keduanya terbahak, namun suara mereka tidak terdengar karena musik yang terlalu nyaring. "Istri kamu bercadar, siapa tahu ia bisa menuntun kamu ke jalan yang benar," ujar Pras menggoda. "Aku tidak suka wanita bercadar," jawab Rido dengan suara lantang. "Tapi ia sekarang adalah istri kamu, Rido," ucap Pras. "Aku tidak peduli. Bagiku ia bukan siapa-siapa, ia hanya gadis kampungan yang sok suci. Aku tidak menyukainya. Jadi, berhentilah menggodaku seperti itu," ujar Rido, emosi. "Kenapa kamu tidak mencari perempuan lain, yang sesuai dengan kriteria kamu?" tanya Rio. Rido terdiam. "Kamu masih berharap, gadis masa lalumu itu akan kembali?" Pras menanti jawaban dari Rido. Rido berdiri membusungkan dada walau tubuhnya masih sempoyongan. "Gadis itu pasti akan kudapatkan, dimanapun ia sekarang, pasti akan kutemukan, aku yakin," tegas Rido pada kedua sahabatnya. Pras dan Rio saling pandang. Pras mengangkat bahu sambil menatap Rio. "Kadang aku kasihan denganmu Rido, kamu terlalu berharap gadis imajinasi itu akan kembali. Berhentilah berharap. Belasan tahun dulu saja ia berani menolak cintamu. Padahal perempuan lain banyak yang sedang mengantri menjadi pacarmu, apalagi sekarang. Berhenti berhayal untuk bisa memilikinya, mungkin dulu kamu bukan tipenya," ujar Rio. Mereka berdua kembali tertawa. "Atau jangan-jangan gadis itu sudah meninggal," ucap Pras. "Tutup mulut kalian. Asal kalian tahu, seluruh bodyguard aku suruh mencari gadis itu. Beberapa dari mereka ada yang pernah melihat, tapi setelah dikejar ia menghilang. Asistenku juga sudah memeriksa catatan sipil negara. Tidak ada namanya tercantum di sana. Itu berarti ia belum menikah. Beberapa sahabat papaku dari jaringan internasional juga sudah melacak keberadaannya, tapi hasilnya tetap nihil. Intinya gadis idamanku itu masih hidup. Sekali lagi kalian bicara seperti tadi, ku robek mulut kalian." "Sid," Rido mengumpat. "Kadang kita tidak bisa membeli semua yang ada di dunia ini pakai uang, Rido," sahut Pras memukul pundak Rido. "Bisa jadi semua bodyguard kamu memakan gaji buta,
mereka sebenarnya tidak mencari gadis itu, ujar Rio. Nah, bisa jadi apa yang dibilang Rio itu benar. Jadi belajarlah dari sekarang untuk melupakan gadis itu, buka hati untuk istri kamu, kasihan dia Rido. Kata Pras dengan bijak. Rido menoleh dan tersenyum miring. Pandai sekali kamu berucap, itu karena di mata kamu, semua perempuan hanyalah teman untuk tidur, pemuas nafsumu. Ejek Rido santai kepada Pras. Aku juga punya hati Rido. Aku juga pernah jatuh cinta kepada seorang gadis. Tapi ternyata cintaku ditolak. Sejak saat itu aku frustasi, mulai mabuk-mabukan. Aku mulai hilang arah, dan memilih hidup tanpa cinta. Aku memang brengsek, tapi sekarang aku sadar, aku salah. Dan aku ingin berubah menjadi lebih baik. Aku pernah mendengar seorang ustadz mengatakan, bahwa jodoh adalah cerminan diri, dan aku menginginkan istri yang solihah. Sementara takdir masih bersahabat denganmu, Rido. Allah memberi kamu istri seperti itu, barangkali ia bisa menuntunmu ke jalan yang benar. Pras menerangkan. Rido yang setengah mabuk tersenyum mengeringai. Itu bukan urusanku, kamu urus saja hidupmu sendiri. Aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Tunjuk Rido kepada Pras. Rido melangkahkan kaki keluar klub, melaju dengan kecepatan tinggi menuju jembatan lagi, di mana ia pertama kali melihat gadis itu. Tempat di mana ia mengungkapkan perasaannya belasan tahun dulu, tapi ditolak mentah-mentah. Gadis itu berkata bahwa Rido tidak pantas untuknya. Walau ditolak, Rido tetap setia menunggu jawaban iya darinya. Kata orang, menunggu itu membosankan, tapi tidak untuk Rido. Gadis itu adalah harapan masa depan baginya. Asma I love you, teriak Rido mengarah ke bawah jembatan. Gema suaranya hanyut bersama aliran sungai di bawah. Rido mengacak rambutnya, frustasi. Kemana lagi aku harus mencarimu Asma? Coba beritahu aku di mana kamu sekarang. Kau tahu, perempuan yang menjadi istriku itu namanya sama denganmu. Bagaimana bisa aku melupakanmu begitu saja? Sedang ibuku selalu memanggil perempuan itu dengan namanya, Asma. Matanya mengembun. Setelah puas meluapkan emosi dan rasa rindunya yang teramat dalam pada sang pujaan hati. Rido melangkah pelan bergelayutan karena pengaruh alkohol yang masih merasuki jiwanya. Ia melajukan mobilnya menuju apartemen. Rido masuk ke apartemennya dengan langkah sempoyongan. Penglihatannya mulai buram. Brak! Tubuhnya gontai, setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi. Rido tidak sadarkan diri karena kelelahan dan pengaruh wine yang ia minum di klub tadi. Asma terkejut melihat Rido pingsan di depan pintu. Ia segera memanggil para bodyguard yang berpatroli di luar apartemen untuk membantunya mengangkat Rido ke atas ranjang. Malam pertama yang dikira indah bagi pasangan suami istri. Ternyata adalah malam yang paling menyedihkan bagi Asma. Ya Allah, kuatkan raga dan hatiku, perluas sabarku untuk menghadapi suami seperti ini. Amin doanya dalam hati. Asma pun menyelimuti Rido, serta melepaskan sepatu Rido. Setelah itu, ia membaringkan tubuhnya yang berbalut busana panjang lengkap dengan cadar dan kaos kaki di atas sofa panjang di ujung kamar. La menangis sesenggukan lalu tertidur.